Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan surat Yudas. Yudas hanya satu pasal, ayat pertama sampai ayat 25. Saya bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya. Kita perhatikan surat Yudas ayat pertama dan ayat 2, ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Saya bagi 2. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih karunia melimpahi kamu. Puji Tuhan. Yudas ini, surat Yudas bukan murid Tuhan yang menjual Yesus, tidak ya, tapi saudara daripada Yesus, sebagaimana dalam Matius 13 ayat 55, Matius 13 ayat 55, Matius 13 ayat 55 yang berkata demikian, bukankah Yesus adalah anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara Yesus, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi Yudas ini saudara kandung daripada Yesus. Dari benih Yusuf, bukan benih dari Roh Kudus. Nah, firman Tuhan ini sangat baik buat kita ini. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang pertama, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil, tepatnya kita terpanggil dan dikasih oleh Bapa yang sangat benar, dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dipelihara dengan penderitaan hidup ini untuk Tuhan. Jadi hidup ini untuk Tuhan. Bapak firman Allah berkata, Yakub 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita adalah ditebus oleh darah Kristus untuk memuliakan. Jadi hidup saudara, saya dan saudara adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan hidup ini yang sudah Tuhan tebus melalui darah yang sangat mahal. Bukan dosa, iblis, bukan, tapi untuk Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi pengertian kita hidup ini bukan dosa, bukan iblis. Bahkan firman Allah berkata,
Kalau kita makan minum untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 31. Baik makan minum untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab kita tahu semuanya Dia. Sebagaimana Roma 11 ayat 36. Jadi Dia untuk Dia dan untuk kemuliaan Dia. Kalau saudara hari dipelihara untuk Yesus Kristus, bukan untuk dipelihara untuk melakukan keinginan daging kita, tapi kita malah dipelihara untuk melakukan kehendak Dia yang mempunyai tubuh. Itulah saudara sadar, tubuh saudara adalah milik Kristus. Kalau Tuhan pelihara, berarti dipelihara untuk Kristus. Pikiran, rencana, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari kita bangun tubuh yang sehat, kita dipelihara untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk melakukan yang tidak baik atau kedagingan, tapi hidup dalam pimpinan Roh. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Ya, hidup yang Kau berikan kami gunakan untuk hormatnya nama-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan, dan juga Kau berikan hikmat yang daripada Tuhan adanya. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.